Apa? Mereka menyuntikkan sperma yang salah untuk bayi tabung saya. Ini bukan punya pacar saya. Dan saya mengandung kembar 3. Nona Cinta, maaf. Magang baru ini, tidak berpengalaman, tertukar labelnya. Apa yang harus saya lakukan? Vicky sudah lama ingin punya bayi sekian lama, tapi saya mengandung bayi laki-laki lain. Nona Cinta, Anda sudah banyak suntikan untuk anak ini, ditambah semua antar makanan itu, sudah menguras tubuh Anda. Jika Anda melakukan aborsi, kemungkinannya Anda tidak akan hamil lagi. Ini, saya akan pikirkan baik-baik. Vicky, kapan kau akan putus dengan pacar miskinmu itu? Aku harus berpura-pura menjadi adikmu setiap hari. Itu membuatku gila. Sayang, jangan marah. Dia sudah hamil dengan bayiku. Setelah dia melahirkan, akan kutinggalkan dia. Apa katamu tadi? Aku hamil dengan anakmu? Dan kalian berdua mengkhianatiku, bersama pengiriman Xingchuan. Cinta, ngapain kau di sini? Kau? Apa yang baru kukatakan? Kau dengar semua? Cinta, jika bukan karena kau hamil, aku tak akan peduli padamu. Jangan berulah di sini. Aku yang berulah. Siapa yang gila di sini? Aku putri kandung keluarga Vina. Dan Vicky anak angkat mereka. Jadi di antara kami, tidak ada hubungan darah. Satu pacarku, satu sahabatku. Bagaimana kalian berdua bisa mengkhianatiku? Menganggapku mainan untuk kesenanganmu tidak punya malu. Sahabat? Kalau aku tidak takut kalian berdua tepat di depan mataku akan benar-benar terjadi, pasti aku tidak akan pernah berteman dengan orang kampung dan perusak rumah tangga sepertimu. Vicky, aku melakukan bayi tabung berkali-kali untukmu. Hanya karena kau bilang padaku, kau ingin punya anak denganku, sebuah keluarga. Tapi, kau mempermalukanku. Bagaimana bisa kau menipuku seperti ini? Bahkan jika aku hamil anakmu, aku benar-benar tidak akan pernah melahirkannya. Cinta, apa kau sebodoh itu? Setelah kau punya bayinya dan dapat uang, kau bisa bawa nenek cintamu yang sekarat dari desa ke kota untuk berobat. Bukankah itu mimpimu selama ini? Tepat sekali. Kami membantumu. Kau seharusnya berterima kasih pada kami. Kalian berdua tidak tahu malu. Aku tidak akan membiarkan kalian lolos begitu saja. Dan aku tidak akan pernah melahirkan anak haram untuk sampah sepertimu. Ceo. Cepat. Ku dengar sperma kamu berhasil dicocokkan. Aku harus pergi melihat cicit laki-lakiku dan menantu perempuanku. Nenek, itu keterlaluan. Bagaimana bisa nenek mengambil sperma saya saat aku koma karena kecelakaan dan mendonasikannya ke rumah sakit? Ya, kau sudah 30 dan masih sendiri dengan putus asa. Jika aku tidak turun tangan, aku sudah mati dan dikubur dan masih belum punya cicit laki-lakiku. Aku tidak mau punya anak. Tidak mau punya anak apanya? Meskipun kau tidak mau punya anak, kau tetap butuh istri. Kau tidak tahu betapa bahagianya aku saat rumah sakit menelepon dan bilang seorang gadis hamil dengan anakmu. Oh, aku sangat senang. Kali ini aku ke sini untuk menjemput menantu perempuanku pulang. Dan merawatnya dengan baik. Aku ingin dia beristirahat dan memberiku cicit laki-laki. Tuhan memberkati.
Semoga menantu perempuanku akan muncul di depan mataku sekarang. Ya ampun. Nona muda, kenapa matamu merah? Apa kamu habis menangis? Maaf, saya tidak lihat jalan dan menabrak Anda. Oh, oh. Ah? Entah kenapa, melihat nona muda itu menangis sesedih itu membuat hatiku ikut sakit. Seolah menantu perempuanku sedang dibuli. Nek. Nenek belum punya menantu perempuan sampai kepikiran banget, jadi semua gadis dikira menantu. Apa kamu tahu? Nona muda ini beda dari yang lain? Melihatnya saja sudah hangat hati. Dan perasaan itu, seolah, entah kenapa, dia dan aku ditakdirkan untuk menjadi keluarga. Baik, baik, terserah nenek. Kita pergi dulu ke kantor rumah sakit dan tanyakan. Nanti kita cari setelah ketemu. Oke? Baik, baik. Syukurlah saya tidak sengaja dengar rencana Vicky dan Vina. Kalau tidak, saya pasti sudah jadi alat mereka. Tapi tunggu. Dokter bilang mereka salah suntik sperma. Jadi anak ini? Mungkin milik Vina? Tidak, saya harus cari dokter dan cari tahu kebenarannya. Dokter Budi, bisakah Anda tunjukkan laporan bayi tabung? Semuanya. Ada apa, Nona Cinta? Saya rasa, sel telur anak ini mungkin bukan milik saya. Mustahil, Nona Cinta. Lihat sini. Sel telur ini dari Anda, benar, lihat. Karena sel telur anak ini dari saya. Lalu siapa ayahnya? Oh, ayahnya adalah Ardi Sterling. Ardi Sterling. Dokter, katakan padaku, di mana cicit laki-lakiku dan menantu perempuanku? Nyonya Ardi, maafkan saya. Karena seorang magang mengacau, kami tidak sengaja menyuntikkan sperma Bapak Ardi ke wanita yang salah. Apa? Disuntikkan ke wanita yang salah? Ah, ini semua kesalahan rumah sakit kami. Saat kami mengetahuinya, rahim gadis itu sudah memiliki 3 embrio yang berkembang. 3. Jangan khawatir. Berapapun jumlahnya, kita bisa menggugurkannya semua. Aku pukul kau dulu. Mereka adalah 3 cicit laki-lakiku. Tidak ada yang menggugurkan mereka. Ah, Oh, syukurlah. Keluarga Ardi akhirnya punya pewaris. Ardi, cepat bawa wanita yang mengandung anak-anakmu pulang. Jaga dia baik-baik. Dia adalah penolong besar keluarga Ardi. Nenek Ardi. Kami bahkan tidak tahu siapa dia. Kami tidak tahu dari mana asalnya, atau bagaimana karakternya. Bagaimana bisa kita biarkan dia mengandung anak-anakku, lalu membawanya masuk ke keluarga Ardi sebagai menantu perempuan? Ini konyol. Ini. Ardi? Baiklah, Nona Cinta, ini. Minumlah segelas air. Kamu sensitif, dan tiba-tiba kamu hamil kembar 3. Jadi kamu akan sering mual di pagi hari. Jadi, kamu harus ekstra hati-hati. Jadi, ini adalah bayi Ardi dan aku. Bukan milik Vicky atau Vina. Ardi? Ada apa denganmu? Ada apa? Apa kamu makan sesuatu yang tidak enak tadi pagi? Kondisi Bapak Ardi tidak seperti keracunan makanan. Melainkan, sepertinya, mual di pagi hari seperti wanita hamil. Mual di pagi hari?
Seorang pria dewasa, bagaimana bisa dia mengalami mual di pagi hari? Tidak, tidak. Ini mual di pagi hari. Ardi. Ini adalah ciri keluarga Ardi turun-temurun. Pria-pria Sterling, begitu istri mereka hamil, juga ikut merasakan mual. Oh. Ini tanda hubungan darah. Apa? Ciri aneh macam apa itu? Tidak mungkin, maka bayi-bayi ini pasti tidak boleh dipertahankan. Lihat, lihat, sudah kubilang apa? Begitu kamu bilang tidak mau bayi-bayi itu, kamu muntah lebih parah. Ini menunjukkan 3 cicit laki-lakiku sedang protes. Baiklah, temukan dia segera. Aku tidak peduli siapa dia. Aku sudah mantap pada menantu perempuan ini. Wanita yang mengandung bayi-bayiku, siapa namanya? Ah, Bapak Ardi, ini adalah laporan pemeriksaan kehamilan wanita itu. Cinta. Kekacauan sampel sperma memang kesalahan rumah sakit kami. Jika Anda tidak ingin bayi-bayi itu, kami bisa mengatur aborsi segera. Bayi-bayi ini sulit didapat. Tapi aku tidak punya pekerjaan sekarang, dan aku hampir tidak bisa menghidupi diriku sendiri. Halo? Nona Cinta, selamat atas diterimanya kamu di Departemen Pemasaran Grup Ardi. Kamu sekarang bagian dari tim. Oke, terima kasih. Hebat. Dengan pekerjaan ini, aku bisa menghidupi diriku dan ketiga bayi itu. Dokter, aku sudah mengambil keputusan. Aku akan mempertahankan bayi-bayi itu. Mari saya tunjukkan lingkungan baru. Grup Ardi kita adalah perusahaan Fortune 500. Banyak orang rela melakukan apapun untuk masuk ke sini. Mereka yang berhasil adalah yang terbaik. Ini adalah tempat kerjamu. Di setiap meja, kamu akan menemukan papan namamu dalam bahasa Inggris. Cari tempat dudukmu. Manajer, di mana mejaku? Cinta, kan? Kamu tidak punya. Kenapa? Karena kamu tidak pantas memilikinya. Vina, apa yang kamu lakukan di sini? Jaga nada bicaramu dengan Ibu Vina. Ibu Vina adalah kepala dari seluruh departemen pemasaran. Jadi dia atasan langsungku? Benar, aku atasan langsungmu. Jadi ketika aku bilang tidak ada meja, itu berarti tidak ada meja. Dengan pendidikan kelas 3-mu, dan latar belakang orang kampungmu, berapa lama kau pikir kau akan bertahan di Ardi? Menyiapkan meja untukmu akan menjadi pemborosan total sumber daya perusahaan. Ibu Vina, aku dipekerjakan melalui rekrutmen yang benar, dan aku berhak untuk perlakuan standar karyawan, latar belakang dan pendidikanku tidak ada hubungannya dengan itu. Baik, kamu ingin meja? Departemen logistik di sebelah memiliki banyak pel, sapu, dan toilet untuk dibersihkan. Pilih saja. Aku tidak melamar posisi petugas kebersihan. Kamu sengaja menargetkanku, aku tidak akan menerima ini. Ya, aku sengaja menargetkanmu. Apa yang akan kamu lakukan? Dasar perusak rumah tangga. Kamu seharusnya di rumah, merawat kehamilanmu. Kamu ingin menjadi wanita karier. Lihat di cermin. Jadilah pintar, ambil pel dan bersihkan toilet, jangan buang waktu kerja kami. Bapak Ardi. Tidak apa-apa. Wanita itu pasti mengalami mual di pagi hari lagi. Kenapa wanita ini mual-mual pada waktu yang sama denganku? Mungkinkah? Aku tidak akan membersihkan toilet. Dan aku tidak akan menerima penugasan ulang yang jahat. Aku direkrut untuk departemen pemasaran, bukan untuk jadi tukang bersih. Lihat ini, semuanya. Ini lencana dari orang kampung. Dan dari orang yang tidak sopan. Kamu baru hari pertama, dan sudah berani melawan atasan.
Apa kamu benar-benar menganggap perusahaan ini rumahmu sendiri? Sejak hari pertama, kamu sudah membangkang atasan. Orang seperti dia sulit diajak kerjasama. Ya, betul. Ku dengar dia dari desa dan lulus ujian untuk masuk, dia pasti merasa dirinya hebat, merasa dirinya istimewa, dan meremehkan semua orang. Bukan itu yang aku katakan. Aku hanya minta tempat kerja yang normal, seperti yang tertulis di kontrak. Aku akan bekerja keras, dan aku tidak akan merepotkan. Oh, kamu bilang begitu? Siapa tahu. Lihat dirimu. Hari pertama sudah berani bertengkar denganku, dan membuang-buang waktu semua orang. Tepat? Waktu kami tidak berarti apa-apa? Begini saja, aku akan ringan tangan padamu. Tapi kamu sudah membuang waktu semua orang. Kalau begitu, berlutut dan sujud pada semua orang, dan kami akan bertindak seolah tidak terjadi apa-apa. Kalau mau berlutut, cepat lakukan. Aku harus kembali ke kantor CEO untuk menyerahkan dokumen. Bekerja dengan orang kampung seperti ini menurunkan martabat seluruh departemen. Dia berutang maaf pada kami. Kamu mau berlutut atau tidak? Kalau tidak mau, pergilah sendiri ke HR dan mengundurkan diri. Tagihan rumah sakit nenek cinta, biaya kehamilan, masa depan bayi. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Selamat pagi, Bapak Ardi. Ada apa? Saya baru mulai hari ini, tapi mereka tidak memberi saya meja. Bapak Ardi, Anda yang jadi hakimnya. Di hari pertamanya, dia sudah begitu kasar dan sombong. Dia terang-terangan menentang saya, atasan langsungnya. Dia tidak menghormati peraturan. Dan sejujurnya, dia memang tidak kompeten. Dia ceroboh. Dia tidak cocok di departemen pemasaran. Dan dia juga tidak pantas di grup Ardi. Ini hari pertamanya di sini. Dia bahkan belum mulai bekerja. Bagaimana Anda bisa yakin dia tidak mampu melakukan pekerjaan ini? Saya? Bapak Ardi, tolong beri saya kesempatan bekerja. Saya akan bekerja keras. Saya tidak akan merepotkan. Bapak Ardi, persaingan di sini ketat. Setiap meja di pemasaran untuk orang yang mampu. Saya pikir dia lebih cocok jadi petugas kebersihan. Karena jelas dia tidak cocok untuk ini. Saya tidak ingin menyia-nyiakan sumber daya perusahaan. Saya hanya memikirkan perusahaan. Karena Anda sangat peduli pada perusahaan? Mulai sekarang, berikan meja Anda padanya. Masa percobaan 3 bulan. Jika dia bagus, dia tetap di sini. Jika tidak, kita cari solusi lain. Apa? Bapak Ardi, itu tidak adil. Tapi kalau dia ambil meja saya harus kerja di mana? Bukankah Anda baru saja bilang, kita harus memikirkan perusahaan? Kalau begitu, dengan kemampuan Anda, saya yakin Anda bisa mencari cara untuk bekerja secara fleksibel. Tanpa menghambat pekerjaan perusahaan atau menyia-nyiakan sumber daya perusahaan. Bukan? Siapa nama Anda? Bapak Ardi, saya Pomelo. Saat saya bergabung dengan perusahaan, manajer mewajibkan setiap karyawan di perusahaan untuk menggunakan nama depan. Anda meminta, Bapak Ardi, jadi saya pikir saya harus menggunakan nama ini. Saya akan mengantar Anda ke meja Anda. Ada apa? Siapa yang membuatmu kesal? Selain perusak rumah tangga cinta itu, siapa lagi? Hari pertamanya di grup Ardi, dia tidak hanya membantah saya, tetapi juga mencuri meja saya. Cinta? Diterima di grup Ardi? Dia baru saja hamil anakmu, dan dia sudah seenaknya. Setelah anaknya lahir, dia akan menginjak-injak saya. Hei, sayang, jangan marah. Anggap saja dia mengandung anakku, dan jangan turun ke levelnya. Hamil bukan masalah besar. Di dunia ini, banyak wanita yang mau punya anak. Aku berubah pikiran. Aku tidak ingin cinta melahirkan anakmu. Dia tidak layak. Pergi singkirkan bayi di perutnya sekarang juga. Atau aku akan mengusir kalian berdua. Hei, sayang, tenang. Aku akan membuat cinta menyingkirkan anak itu,
Anak itu ada di perutnya. Kamu pikir kamu bisa memutuskan begitu saja? Jika dia tidak mau pergi ke rumah sakit untuk aborsi, bagaimana kamu bisa mengikatnya dan menyeretnya ke sana? Sayang, apa kau lupa bahwa semua karyawan baru di grup Ardi harus menjalani pemeriksaan prakerja di rumah sakit? Setelah dia di rumah sakit, aku punya banyak cara untuk membuatnya menyingkirkan anak itu. Kamu hamil. Pemeriksaan dasar mungkin tidak cukup teliti. Aku akan membawamu ke ruang bersalin di lantai 2 untuk USG, untuk memeriksa apakah bayinya sehat. Kenapa ekspresi wajahmu seperti itu? Jangan lupa, bayi yang kau kandung itu anak Vicky. Karena kau tidak memilih untuk menggugurkan anak ini, itu berarti kau masih memiliki perasaan padanya. Mulai sekarang, aku akan menjadi ibu angkat anak itu. Saat kau melahirkan, aku akan memberimu uang. Asalkan bayinya sehat. Dia belum tahu bahwa bayi di perutku tidak ada hubungannya dengan Vicky. Dia tidak boleh menyakiti anakku. Baiklah, aku akan ikut ke atas denganmu. Ardi, sudah berhari-hari. Apakah kau sudah menemukan menantu perempuan tertuaku? Nyonya Ardi, jangan khawatir. Bapak Ardi melakukan semua yang dia bisa. Yang aku lihat hanyalah bahwa hati dan pikirannya hanya dipenuhi dengan pekerjaan. Dia sama sekali tidak peduli dengan istri dan anak-anaknya. Hari demi hari, dia hanya pergi ke pekerjaan sialan itu. Aku ingin melihat urusan besar apa yang sedang dia tangani. Nenek Ardi. Cinta? Ardi, bukankah istrimu di perusahaannya? Cinta, yang ada di daftar ini, di mana dia sekarang? Oh, daftar pemeriksaan medis ini ada di sini. Dia pasti di rumah sakit untuk pemeriksaan. Ayo pergi ke rumah sakit. Aku akan mencari menantu perempuan tertuaku. Ke rumah sakit. Kenapa dokter belum datang? Apa yang terburu-buru? Vicky, kenapa kau di sini? Apa yang kau lakukan di sini? Kalian berdua mengatur ini untuk menipuku agar datang ke sini. Kamu benar. Sekarang, ambillah. Ini bukan anakmu. Kamu tidak berhak memerintahku. Cinta, anak ini bukan milikmu. Kenapa kau peduli? Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa memiliki bayi Vicky akan membuatnya berubah pikiran tentangmu. Vina, kau tahu tidak mungkin aku tertarik pada gadis desa miskin seperti dia. Cinta, jangan terlalu memaksa. Cepat, jangan buat aku melakukannya dengan cara kasar. Vicky, biar ku perjelas. Ini adalah bayiku, tidak ada yang akan menyakiti mereka. Apa aku bilang kau boleh pergi? Perutku sakit. Lebih cepat. Aku harus melihat menantu perempuanku. Hei. Ardi, ada apa? Rasa sakit ini. Mungkinkah sesuatu terjadi pada wanita itu? Jangan pura-pura mati. Itu cuma jatuh kecil. Pintar. Bangun sekarang. Makan saja. Telan. Kamu
Cinta, kamu perusak rumah tangga. Berani kamu melawan. Vicky, jangan baik-baik padanya. Lepaskan aku. Bayi ini bukan milik Vicky. Kamu tidak boleh menyakitinya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bayinya bukan milik Vicky. Apa mungkin milikmu? Vicky, kemari. Cinta di sini. Kamu hamil 5 minggu. Pergi ke lantai 2 untuk periksa. Hamil 5 minggu. Waktunya pas. Ini menantu perempuanku. Di mana Cinta sekarang? Bapak Ardi. Ketemu dia. Cinta dengan seseorang. Sedang periksa kehamilan di lantai 2. Sakit sekali. Pasti ada yang terjadi pada wanita itu. Cepat, selamatkan menantu perempuanku dan cicit laki-lakiku. Dasar perusak rumah tangga yang tidak tahu terima kasih. Vina. Dia tidak sepadan untuk membuat tanganmu kotor. Ya, lihat dia sekarang. Kita bahkan tidak perlu mengangkat jari. Dia tidak akan bertahan lama. Kamu salah paham. Anak ini benar-benar bukan milikmu. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan saja pada dokter. Teruslah mengarang cerita. Kita lihat alasan apa lagi yang kamu punya. Aku akan bilang langsung. Tidak peduli anak siapa itu, dia tidak akan lahir. Ada orang. Ada siapa? Ada siapa? Tolong. Tolong. Aku tidak mau uang. Aku bisa menghilang selamanya. Aku tidak akan pernah muncul di depanmu lagi. Tolong, tolong. Diam. Panggil dokter. Keluarga tidak boleh melewati batas ini. Ada apa? Bukannya ini cuma pemeriksaan rutin? Bagaimana bisa seseorang terluka separah itu? Bapak Ardi, tolong biarkan saya menjelaskan. Dia jatuh dan itu salahnya sendiri. Lagi pula, dialah yang mengganggu hubungan saya dengan pacar saya. Bahkan jika dia keguguran, itu sudah sepantasnya. Kehamilan. Urusan asmara Anda tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi Anda tidak berhak memutuskan untuknya apakah nyawa baru itu harus ada atau tidak. Saya hanya menginginkan yang terbaik untuknya. Saya tidak memikirkannya dengan matang. Kehamilan adalah pekerjaan yang berisiko tinggi dan berat. Jika kamu laki-laki, jangan hanya memikirkan kesenanganmu sendiri. Saat terjadi masalah, jangan tinggalkan kekacauan untuk dibersihkan oleh perempuan. Jangan jadi pengecut. Bapak Ardi, apakah Anda merujuk pada Bapak Vicky, mengingat perilaku sembronomu dan dampak negatifnya terhadap grup telah memutuskan untuk memberimu cuti tanpa gaji selama 2 bulan. Ardi, bagaimana kabarnya? Apakah kamu menemukan menantu perempuanku? Apakah dia di dalam? Hah? Ayo pergi. Nenek Ardi. Tidak. Mereka adalah karyawanku. Saat kami mencarinya, kami menemukannya dalam kondisi kritis. Jadi, aku mengirimnya untuk perawatan darurat. Apa aku dengar dengan benar? Nenek ini baru saja bilang bahwa Bapak Ardi sudah menikah. Bagaimana perasaanmu? Sakit. Tidak baik. Pasien pingsan karena kesakitan. Bapak Ardi. Ardi, apa yang terjadi? Ardi, tolong. Ardi, Bapak Ardi.
Cepat, tolong. Bapak Ardi, Apa kata dokter? Tenang saja, Nyonya Ardi, tidak ada yang serius. Ya ampun. Akhirnya kamu sadar. Nenek ketakutan setengah mati. Kenapa aku tiba-tiba pingsan? Apakah kondisiku seburuk itu? Apa kamu merasa lemas seluruh badan? Dan sering sakit punggung beberapa hari ini? Nenek Ardi, bagaimana nenek tahu? Apa dokter yang bilang? Ini adalah ciri turun-temurun keluarga Ardi. Bagi pria keluarga Ardi, setiap kali istrimu hamil, kamu muntah saat dia muntah, kamu sakit saat dia sakit, kamu senang saat dia senang, dan saat dia lemah, kamu juga lemah. Apa? Maksudmu? Aku tidak hanya akan mengalami mual di pagi hari, tetapi juga akan terhubung secara fisik dengan wanita itu? Betul. Kamu baru saja pingsan, itu membuktikan bahwa ibu dari anak-anak sedang sangat lemah sekarang. Kita harus segera menemukannya. Jika terjadi sesuatu, kalian berdua, itu berarti 4 nyawa melayang. Tapi masalahnya, kita tidak bisa menemukannya. Bahkan jika aku ingin memperlakukannya dengan baik, aku tidak punya cara untuk melakukannya. Siapa bilang hanya karena kamu tidak bisa menemukannya, kamu tidak bisa memperlakukannya dengan baik? Hah? Jangan lupa, kamu mengalami kehamilan simpatik dengan menantu perempuanku. Jika kamu minum suplemen, itu akan sangat bergizi juga untuk istrimu. Nenek, apa sih rahasianya? Bawakan hidangannya. Selamat pagi, Bapak Ardi. Nenek, apa ini semua? Astaga. Saya suruh orang menyiapkan tonik kesehatan khusus ini, yang bagus untuk ibu hamil. Untuk meningkatkan energi dan vitalitas, kamu harus memakannya sekarang, makan lebih banyak. Semakin sehat menantu perempuan tertuaku, semakin baik. Pertama, makan kurma merah untuk menutrisi darah, dan katanya bisa meningkatkan produksi ASI. Tidak, Nenek. Bukankah itu terlalu berlebihan? Ya, Ya ampun. Makan saja. Ayo, ayo. Coba ini juga. apa ini sekarang? Ini sup daging sapi dan teripang. Dan ini bubur ayam hitam dan kenari. Berhenti bertanya apa itu dan makan saja. Nenek, aku akan muntah kalau makan lagi. Semua ini untuk menantu perempuanku dan 3 cicit laki-laki. Kamu harus makan, suka atau tidak. Kalau bukan karena mereka, aku tidak akan mengeluarkan ini hanya untukmu. Mulai sekarang, semua orang harus memperlakukan Ardi sebagai wanita hamil tua berisiko tinggi. Pola makan dan rutinitas harian harus mengikuti standar untuk wanita hamil. Jangan biarkan dia lelah atau lapar, dan terutama jangan biarkan dia kesal. Mengerti? Ya, Nyonya Ardi. Aduh. Nenek. Bapak Ardi, Anda hamil. Anda tidak boleh berdarah. Jika Anda berdarah, kehilangan darah apapun membahayakan Ibu Ardi. Keluar, keluar. Aneh, kenapa aku mimisan? Sama sekali tidak sakit.
Dan kulitku bagus sekali. Nona Cinta. Dokter Budi, saat aku bangun, aku merasa segar dan pikiran jernih. Tidak sakit sama sekali. Tidak sama sekali. Hei, itu aneh. Sejak kapan kemampuan medisku menjadi begitu bagus? Hei, Nona Cinta, kamu hamil, itu tidak mudah. Jika kamu mendapat masalah, aku bisa memanggil polisi untukmu. Hei, terima kasih, Dokter Budi. Tidak apa-apa. Vina dan Vicky selalu berpikir bahwa bayi di perutku adalah milik mereka. Jika aku memanggil polisi, mereka pasti akan menggangguku. Bahkan, mereka ingin menggugurkan bayiku. Dokter Budi, sebenarnya aku ada permintaan lain yang ingin aku minta padamu. Bisakah kamu membantuku menghubungi ayah dari anak-anakku? Aku ingin bertemu dengannya. Aku harus menemukan ayah bayiku dan memintanya untuk maju, untuk membuktikan bahwa anak ini tidak ada hubungannya dengan Vina dan Vicky. Jika tidak, masalah tidak akan ada habisnya. Tentu saja. Beberapa hari ke depan, aku akan minta sertifikat donasi sperma dibawakan untukmu, Dokter Budi. Terima kasih, Dokter Budi. Biaya rumah sakit untuk perawatan ini bisa aku bayar dengan cicilan? Kamu tidak perlu pakai cicilan. Saat bosmu membawamu ke sini, dia sudah membayar lunas, untuk semua biaya medis. Bapak Ardi yang membawaku ke sini. Bosmu benar-benar baik padamu. Baiklah, aku akan keluar sekarang. Bapak Ardi tidak hanya menyelamatkanku, tetapi juga membayar biaya medisku. Kebaikan sebesar ini, aku harus mencari cara untuk berterima kasih padanya. Kudengar beberapa hari ini, Bapak Ardi tidak punya nafsu makan. Aku khusus belajar membuat sup herbal yang merangsang nafsu makan. Aku bertanya-tanya apakah Bapak Ardi akan menyukainya. Halo, bisakah tolong bantu aku sampaikan ini kepada Bapak Ardi? Mengingat status Bapak Ardi, masa dia mau makan makanan dari sumber yang tidak jelas? Pergi sekarang, ini bukan tempat sampah. Jangan sampai dia melihat sampah itu. Selamat pagi, Bapak Ardi. Ada apa di sini? Ini sup herbal buatanku, tidak seberapa. Waktu itu kau membawaku dan bayiku ke UGD, aku masih belum berterima kasih dengan benar. Bapak Ardi, dia hanya karyawan level rendah, alih-alih fokus pada pekerjaannya sendiri, dia selalu intrik, mencoba tidur dengan bos. Itu sungguh jahat. Tidak apa, aku suruh dia bawa. Kamu belum makan, kan? Masuk dan temani aku. Tidak buruk. Dari siapa kamu belajar? Dari nenekku. Aku hamil sekarang. Dan aku juga membuatnya sesuai dengan seleraku sendiri. Mungkin sedikit hambar, tidak tahu kau suka atau tidak. Dia melakukan itu pada dirinya sendiri. Lagi pula, dialah perusak rumah tangga yang merebut pacarku. Bahkan jika dia kehilangan bayinya, itu sudah pantas. Bagaimana pemulihanmu? Dokter bilang, meskipun aku terluka parah saat itu, aku mendapat pertolongan tepat waktu, dan pemulihanku berjalan baik sejak itu. Jika kamu tidak ingin terluka lagi, berhentilah menjadi orang jahat dan memiliki bayi dengan pria yang tidak bertanggung jawab. Orang jahat apa? Vina bilang kau merebut pacarnya dan hamil. Vina bilang kamu mencuri pacarnya dan hamil. Bagaimana mereka bisa memelintir cerita seperti itu? Merekalah yang menjebakku. Mereka bilang Vicky masih lajang.
makanya aku bersama dengannya. Aku tidak pernah jadi yang salah. Mereka menipuku dan menjadikanku yang salah. Semua yang kukatakan itu benar. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa cek sendiri. Duduklah. Lalu anak ini. Anak ini milikku. Ini tidak ada hubungannya dengan Vicky. Aku akan melindunginya. Tidak ada yang akan menyakitinya. Aku tidak pernah menyangka kamu begitu rapuh. Tapi demi anak-anakmu, kamu menjadi begitu kuat. Mungkin semua orang tua seperti itu. Mereka akan melakukan apa saja demi anaknya. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Apa ada sesuatu di wajahku? Tidak. Hanya saja aku tidak pernah menyangka Bapak Ardi bisa merasakan begitu dalam. Seolah-olah kamu sendiri seperti orang tua baru. Karena kamu dan Vina tidak akur, mulai sekarang, kamu tidak perlu lagi bekerja di bawahnya. Beritahu bagian keuangan bahwa Vina diskors tanpa gaji selama 2 bulan dan juga mendapat pemotongan gaji 50%. Bapak Ardi, ini. Jika kamu tetap di departemen asalmu, Vina hanya akan membuat segalanya semakin sulit bagimu. Bagaimana kalau begini, mulai hari ini, kamu akan bekerja sebagai asistenku di kantor CEO, masa percobaan 3 bulan. Tetap atau tidak, terserah padamu. Asisten kantor C. Terima kasih, Bapak Ardi. Aku akan bekerja keras. Demi bayi-bayi di perutku, ketiganya, aku akan bekerja keras, dan tidak akan mengecewakanmu. Apa? Kamu hamil kembar 3. Kamu hamil kembar 3. Ada apa, Bapak Ardi? Tidak ada, saya hanya merasa kebetulan saja. Istri saya juga hamil kembar 3. Apa? Bapak Ardi masih sangat muda. Saya tidak percaya Bapak sudah menikah. Ah, begitu. Pantas saja Bapak tahu segala hal tentang ibu hamil. Itu karena merawat istri Bapak. Bapak jadi berpengalaman. Bukan apa-apa. Saya hanya laki-laki biasa. Seberapapun saya berempati, saya tidak benar-benar hamil. Ngomong-ngomong, dengan kehamilan kembar 3 Anda, adakah tindakan pencegahan khusus? Saya ingin tahu, supaya saya bisa merawat istri saya. Selain itu, tidak apa-apa. Masalah utamanya adalah sakit pinggang bawah. Bagaimanapun, saya mengandung 3 bayi. Sebaiknya pakai bantal penyangga pinggang, letakkan di belakang pinggang saat duduk, sangat membantu. Baik, saya mengerti. Senang bisa membantu. Bapak Ardi, Bapak sangat baik kepada istri CEO, sangat perhatian dan peduli. Bapak Ardi, kalau tidak ada lagi, saya permisi. Besok saya akan tepat waktu melapor ke kantor CEO. Saya akan bekerja keras dan tidak mengecewakan Bapak. Bagus. Bantal penyangga pinggang. Segera ambilkan 1 set. Bantal penyangga pinggang terbaik. Kirim ke kantor saya. Bapak Ardi, bantal penyangga pinggang Bapak. Biarkan saya menyiapkannya. Ini tidak bisa terus begini. Saya harus segera menemukan cinta yang hamil itu. Kalau tidak, kita berdua tidak akan nyaman. Pergi, dan cari semua wanita hamil bernama Cinta di grup Ardi. Jadwalkan mereka untuk bertemu saya di kantor. Semakin cepat, semakin baik. Baik, Bapak Ardi. Saya tidak percaya. Selama cinta ini ada di perusahaan kita, saya akan periksa satu persatu. Masa saya tidak menemukannya? Kamu dengar? Pak Ardi sedang mencari karyawan wanita yang hamil. Dia memanggil mereka semua ke kantor CEO. Serius? Kenapa Pak Ardi mencari wanita hamil? Mungkin Pak Ardi mencari karyawan wanita yang hamil untuk belajar dari mereka. Dia sangat baik pada istrinya. Cinta? Kamu pindah sekarang? Aku akan bekerja keras dan tidak mengecewakan Pak Ardi. Bagus. Hei,
Kamu baru keluar rumah sakit dan sudah siap-siap pindah? Apa kamu tidak dengar? Kabar apa? Kabar bahwa kamu dipecat. Sudah kubilang, orang kampung sepertimu tanpa koneksi dan tanpa keterampilan, berapa lama bisa bertahan di Ardi? Demi masa lalu. Jika kamu berlutut dan memohon padaku, mungkin aku akan memberimu sedikit belas kasihan. Bagaimana? Terima kasih tawarannya, Bu Vina. Boleh aku tanya pekerjaan apa itu? Bukankah kamu dari desa? Pasti kamu jago pekerjaan kasar. Ayo kerja sebagai pembantu di rumahku. Oh, tapi aku terus terang. Kamu harus dulu singkirkan anak haram di perutmu. Aku tidak mau ada wanita hamil besar di rumahku. Menjijikkan. Jadi, kalau mau kerja, kamu bisa berlutut sekarang. Kartu identitasmu. Kalau punya waktu luang untuk peduli pada anak orang lain di sini, seharusnya kamu khawatir pada dirimu sendiri. Kamu diskos tanpa gaji. Masih mau tinggal di sini dan mengintimidasi orang? Berani kau mengejekku? Kalau bukan karena kamu, perusak rumah tangga, apa aku akan dihukum Pak Ardi? Ini semua salahmu. Kamu. Kamu. Bapak Ardi, kenapa Bapak ada di sini? Bagaimana mungkin aku melihatmu mengintimidasi rekan kerjamu di sini? Orang sepertimu yang tidak pernah belajar tidak pantas berada di sini. Kemas barang-barangmu, pergi ke HR dan mengundurkan diri. Apa? Bapak Ardi, Bapak tidak bisa memecat saya. Bukankah kantor CEO masih membutuhkan asisten? Saya yang paling senior. Saya yang paling memenuhi syarat untuk promosi. Bapak tidak bisa memecat saya. Siapa bilang kamu yang paling memenuhi syarat untuk promosi? Mulai sekarang, Pomelo adalah sekretaris baru kantor CEO. Tidak mungkin. Bapak Ardi, dia hanya seorang wanita hamil orang kampung. Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan untuk bekerja di kantor CEO sebagai sekretaris? Apakah dia memenuhi syarat atau tidak, itu terserah saya. Apa yang kamu tunggu? Kemas barang-barangmu. Ikuti saya ke lantai atas. Bagaimana mungkin dia mendapatkan perlakuan khusus seperti itu dari Bapak Ardi? Tidak mungkin karena dia hamil, kan? Kenapa tidak? Baru-baru ini, Bapak Ardi mengeluarkan memo baru. Meningkatkan semua tunjangan karyawan wanita hamil. Saya rasa istri CEO sedang hamil. Hamil. Istri CEO. Mencari seseorang. Dan memperlakukan cinta, perusak rumah tangga itu, dengan begitu baik. Mungkinkah? Bapak Ardi? Bapak, kenapa Bapak tiba-tiba turun ke sini? Aku menduga bahwa Vina akan menyusahkanmu. Jadi, aku turun untuk memeriksamu. Bapak Ardi, terima kasih selalu melindungi saya dan memberi saya kesempatan yang luar biasa ini. Bapak benar-benar atasan yang baik. Harap tenang, saya akan bekerja keras. Aku tidak sengaja melindungimu. Hanya saja, menjadi hamil sudah cukup berat, dan kamu tidak seharusnya menghadapi kritik tidak adil di tempat kerja. Nenek Ardi, apa yang nenek lakukan di kantor? Silakan pergi ke kantorku dan tunggu aku. Aku akan menyelesaikan rapatnya dan menemuimu. Rapat apa? Apa ada rapat yang lebih penting daripada mencari menantu perempuanku? Apa maksudmu? Beberapa hari yang lalu, kau suruh Kiki membawa setiap wanita hamil bernama Cinta di perusahaan ke kantor. Dengan Kiki yang begitu bingung, saat dia menemukannya, menantu perempuanku mungkin sudah menikah lagi. Kalian kurang efisien. Nenek tua ini harus turun tangan sendiri. Ikuti aku. Baik. Nenek Ardi, apa yang nenek lakukan?
Biarkan Kiki yang menangani pencarian. Jangan mengganggu pekerjaanku, oke? Duduk. Tunggu saja, kenapa nenek begitu peduli? Para gadis, masuklah. Haha, Bapak Ardi. Bapak Ardi. Bapak Ardi, Bapak Ardi, hei, jangan mendekat. Kami akan berdiri di sini saja. Jangan mendekat. Semua wanita di kota bernama Cinta, yang juga hamil, ada di sini. Silakan lihat. Salah satu dari mereka pasti adalah istrimu. Seorang pria? Dia juga memenuhi syarat. Hei, teknologi sekarang sudah canggih banget. Gimana kalau pria juga bisa hamil, ya? Lebih baik terlalu banyak daripada melewatkan yang benar. Hari ini, teruslah mencari. Kamu akan menemukan yang tepat. Ayo, ayo, jangan terburu-buru. Antre dengan rapi. Satu persatu. Oh, Bapak Ardi, sayalah yang Anda cari, Cinta. Nenek Ardi. Saya ingat dokter bilang dengan jelas bahwa wanita hamil itu adalah seorang gadis muda. Bagaimana dia bisa berubah menjadi perawan tua? Iya. Bapak Ardi, saya wanita tradisional. Saya tidak akan membiarkan anak saya memanggil orang lain ayah. Sayalah yang Anda cari, Cinta. Bawa dia keluar dari sini. Ada apa ini semua? Nenek Ardi. Bukan kamu. Ah, Bapak Ardi, Nenek Ardi, meskipun Anda mencari wanita hamil, setidaknya periksa sudah berapa bulan kehamilannya. Yang ini mau melahirkan kapan saja. Bapak Ardi, anak ini mungkin bukan milik Anda, tapi saya bisa menjadi istri Anda. Saya tidak tertarik membesarkan anak orang asing. Oh tidak, aku tidak tahan. Ada apa? Bayinya akan lahir. Ayah bayi, tolong aku. Tolong aku. Kalian pada ngapain berdiri saja? Panggil ambulans dan bawa dia keluar. Panggil ambulans. Keluarkan mereka. Ayo. Ah. Aduh, Aduh, Kamu Cinta. ya. Apa rumah sakit membuat kesalahan? Pasien bayi tabung adalah pasangan yang mencoba memiliki bayi. Hei, aku dengar grup Ardi sedang mencari Cinta yang hamil. Kebetulan sekali. Dia hamil. Aku Cinta. Kami berdua bersama adalah persis yang hamil Cinta. Hehehehe. Kamu bahkan salah hitung jumlah orang. Nyonya Ardi baru saja memberimu pukulan ganda. Hempel. Keluarkan mereka. Cepat. Hei. Pelan-pelan. Jangan bilang. Laki-laki juga bisa hamil? Seret mereka. Itu kamu. Kamu adalah menantu perempuan yang dicari keluarga Ardi. Hahaha. Apa? Astaga. Nenek, meskipun nenek tidak bisa menghitung, setidaknya bedakan laki-laki dan perempuan. Dia laki-laki. Ardi, aku hanya melihat apakah kamu marah. Aku hanya bercanda. Nenek, aku mohon, jangan buat masalah untukku. Aku pasti akan menemukannya. Antarkan nenek keluar dulu. Baik, Bapak Ardi. Tidak, kamu harus menemukannya lebih cepat. Jangan biarkan cicit laki-lakiku menderita. Jangan buat seorang nenek sepertiku khawatir tentang apa yang bisa salah. Baik. Ayo, nenek.
Dengarkan. Aku mendengarkan. Masuk. Bapak Ardi, apakah Anda dalam masalah? Aku baru saja melihat orang-orang itu pergi dari sini. Silakan duduk. Kamu tidak akan percaya ini. Tapi nenekku mencuri spermaku saat aku kecelakaan mobil dan menyumbangkannya ke rumah sakit. Lalu rumah sakit mengacaukan bayi tabung. Dan seorang wanita asing akhirnya hamil dengan anakku. Apa? Bayi tabungmu juga kacau? Aku juga. Maksudmu apa? Ayah dari anak-anak itu adalah Ardi Sterling. Nama belakang ayahnya juga Sterling. Mungkinkah? Tidak apa-apa, mungkin aku terlalu banyak berpikir. Bagaimana mungkin Bapak Ardi bisa mengacaukan bayi tabung juga? Hal dengan kemungkinan sekecil itu tidak mungkin terjadi 2 kali, kan? Aku bertanya-tanya apakah aku harus pergi ke rumah sakit dulu untuk bertanya pada Dokter Budi. Akhir-akhir ini, aku melihat Bapak Ardi sering datang ke rumah sakit ini dan ke bagian kebidanan. Sekarang perusahaan menyebarkan gosip tentang istri CEO yang hamil. Pasti ada sesuatu yang salah. Vina, apa yang kamu lakukan di sini? Kemana aku pergi bukan urusanmu. Pemeriksaan kehamilan? Cinta, kamu benar-benar berani, tanpa izinku, melahirkan bayi ini. Sudah kubilang, bayi ini milikku dan tidak ada hubungannya denganmu. Oh, begitu. Kamu dengar bahwa Bapak Ardi belakangan ini mencari wanita hamil, jadi kamu sengaja datang ke sini untuk berpapasan dengannya, kan? Maksudku, kenapa kamu begitu bertekad untuk tidak melakukan aborsi? Mungkinkah kamu ingin menggunakan anak haram di perutmu itu untuk menyamar sebagai istri CEO? Jangan konyol. Lepaskan aku. Dulu, di perusahaan, Bapak Ardi melindungimu, jadi aku tidak bisa menyentuhmu. Tapi sekarang kita di rumah sakit. Lihat siapa yang akan melindungimu sekarang. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Tentu, aku akan membawamu untuk melakukan aborsi. Aku ingin melihatnya. Setelah bayi di perutmu itu hilang, bagaimana kau akan menyenangkan Bapak Ardi? Tunggu, jangan sentuh aku. Perutku sakit. Bapak Ardi. Ini adalah laporan kelompok kita ringkasan tahunan. Bapak Ardi, ada apa? Apa Bapak makan yang tidak enak? Bukan sakit seperti itu. Rasanya seperti ada yang jatuh di perut bagian bawah, seperti ada yang memukul keras di perut Anda. Bapak Ardi? Tidak apa-apa. Saya mengerti. Sakit sekali. Kenapa sakit sekali? Wanita itu pasti dalam masalah. Kamu pura-pura apa? Sudah kubilang, anak ini bukan punya Vicky. Lepaskan. Aku benar-benar sakit. Nona Cinta, ada apa? Ibu, tolong tenang. Ini rumah sakit. Apa yang Anda lakukan? Oh, jadi Anda dokter penanggung jawabnya, kan? Pasien Anda adalah perusak rumah tangga yang menghancurkan keluarga saya. Apa Anda tidak tahu? Dokter Gilang? Saya tidak peduli dengan urusan pribadinya masalah hubungan, yang saya tahu adalah dia pasien saya. Saya tidak bisa diam saja. Tolong lepaskan. Kamu pikir kamu siapa? Biar saya kasih tahu. Selama saya ada di sini hari ini, anak perusak rumah tangga ini tidak akan lahir. Lepaskan. Nona Cinta hamil. Menyeretnya seperti ini bisa melukai dia dan bayinya. Istri sah memukul perusak rumah tangga? Itu wajar saja. Coba lihat siapa di rumah sakit ini yang berani menghentikanku. Aku bilang padamu, jika kau coba menghentikanku lagi, kau sama bersalahnya. Percayalah,
Aku akan melaporkanmu ke rumah sakit. Kau tidak akan pernah bekerja sebagai dokter lagi. Jadi wanita ini perusak rumah tangga, hamil dengan anak suami wanita lain, wanita tak tahu malu. Dan dokter ini benar-benar membantu perusak rumah tangga? Apa dia VIP? Tidak punya etika medis sama sekali. Aku sudah bilang. Anak ini tidak ada hubungannya dengan Vicky. Kenapa kau tidak percaya padaku? Kau melakukan ini hanya karena Bapak Ardi sedang mencari wanita hamil. Jadi kau ingin menggunakan identitas itu untuk mendekatinya. Kau curi pekerjaan sekretarisku. Aku tidak akan melepaskanmu. Semuanya, perusak rumah tangga ini sedang mengandung anak suamiku. Dia ingin diam-diam melahirkan dan menghancurkan keluargaku. Katakan, bukankah aku harus menghentikannya? Tentu saja. Aku belum pernah melihat perusak rumah tangga yang tidak tahu malu. Jika kau punya rasa malu, kau akan aborsi sekarang juga. Berhenti membuat masalah. Kau tidak punya bukti, jadi jangan fitnah dia. Aku bisa buktikan anak yang dikandungnya bukan milik suaminya. Nona Cinta melakukan bayi tabung di sini. Dokter penanggung jawab? Di sini, di sertifikat donasi sperma, ada nomor telepon ayah anak itu. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa menghubunginya sekarang. Dan cari tahu. Halo, Ardi bicara. Siapa ini? Hei, Ardi Sterling di sini. Siapa ini? Masih pura-pura. Kamu pikir dengan menyuap dokter dan menelepon pria sembarangan, kamu bisa menyelamatkan anak haram di perutmu. Jika kamu ingin melihat nenekmu lagi, maka lakukan apa yang diperintahkan dan ikut aku. Dokter penanggung jawab, halo, apakah ini ayah dari anak yang dikandung Nona Cinta? Nona Cinta dalam bahaya. Dia di bagian kebidanan dan kandungan di rumah sakit pusat kota. Pantasan sakit sekali. Jadi wanita itu yang dalam masalah. Siapkan mobil. Siapa? Vina, meskipun kamu mengikatku di meja operasi hari ini, selama aku tidak setuju, tidak ada yang berani melakukan aborsi padaku. Mereka tidak akan berani. Aku berani. Makan. Tidak. Jangan sakiti anak-anakku. Halo, apakah kamu ayah dari bayi-bayi Nona Cinta? Dia baru saja dibawa ke tangga darurat. Sepertinya aku tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Kamu bisa membusuk di sini sendirian. Kamu ngapain? Cinta. Itu dia? Benarkah itu dia? Kamu sakit apa enggak? Lukanya masih sakit? Bayiku?
Tenang, bayinya baik-baik saja. Bapak Ardi, terima kasih sudah menyelamatkanku lagi, dan bayiku. Sebenarnya, itu adalah hal kecil yang bisa kulakukan. Maafkan aku terlambat. Meninggalkanmu sendirian menjalani semua ini. Kamu dan bayi menderita karena aku. Bapak Ardi, kenapa Bapak berkata begitu? Cinta. Akulah ayah dari bayi di perutmu. Bapak Ardi, apa yang baru saja Bapak katakan? Cinta. Kondisimu belum stabil. Jangan terlalu bersemangat. Bapak Ardi, apa yang baru saja Bapak katakan? Biarkan saya memperkenalkan diri lagi. Saya Ardi Sterling, CEO dari grup Ardi. Dan saya juga ayah dari bayi-bayimu. Ehem. Oh, nama ayahnya adalah Ardi Sterling. Jadi atasan langsungku adalah ayah dari 3 anakku. Bagaimana bisa kau? Aku tahu. Sulit bagimu untuk menerimanya sekarang. Tapi aku ingin kamu tahu. Aku akan bertanggung jawab padamu dan bayinya. Jangan merasa tertekan. Dan jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Saat kamu siap, kamu bisa memberitahuku kapan saja. Apa yang perlu dipikirkan? Gadis baik. Kamu sudah melalui banyak hal. Nenek, jangan menakut-nakutinya. Diam kau. Kau sudah menemukan istri, dan kau masih ragu? Kau mau aku, seorang nenek tua, turun tangan? Sayangku. Mulai hari ini, kau adalah keluarga Ardi menantu perempuan. Ayo, pulang bersama nenek. Nenek Ardi, aku bilang jangan terlalu bersemangat. Kamu akan membuatnya takut. Astaga, aku sangat bersemangat. Jangan takut. Lihat ini, Kiki itu. Sangat pemarah. Kiki sudah lama mencari, dan ternyata dia ada. Tepat di depan mataku. Nenek Ardi, saat pertama kali aku hamil, aku tidak memikirkan ayahnya. Aku pikir aku akan membesarkan bayi sendirian. Dan aku tidak pernah tahu ayah dari bayi itu adalah Bapak Ardi. Gadis yang sangat bijaksana dan tangguh. Karena semuanya sudah terungkap, kenapa harus menunggu lebih lama? Ardi, sekarang kamu bawa Cinta ke kantor catatan sipil dan menikah. Nenek Ardi, ini terlalu terburu-buru. Cinta, dia. Nenek Ardi, ini terlalu mendadak. Aku belum siap. Siap untuk apa? Tidak ada yang perlu disiapkan. Orangnya tepat, hatinya tepat, bayi sudah di jalan, itu sudah cukup. Dengarkan aku, pergi menikah hari ini. Nenek Ardi sudah tua dan tidak sabaran, dia selalu terburu-buru. Dia tidak mempertimbangkan perasaanmu, dia terlalu terang-terangan. Jika kamu tidak mau, kita. Tidak apa-apa. Nenek Ardi bermaksud baik. Aku tidak menyalahkannya. Dan aku juga mau. Kamu mau? Mau melakukan apa? Maksudku, aku bersedia menikahimu. Anak-anak bisa punya ayah sepertimu yang begitu hebat. Mereka bisa mendapatkan pendidikan dan sumber daya terbaik tanpa harus menderita bersamaku. Jadi semata-mata karena alasan praktis. Bapak Ardi, jangan khawatir, aku tidak akan bergantung padamu. Setelah aku melahirkan, aku akan secara sukarela meninggalkan keluarga Ardi.
dan tidak akan mengganggumu. Itu tidak perlu. Kamu tidak perlu terburu-buru. Aku tidak ingin kamu pergi. Apa maksudmu? Maksudku, aku. Anak-anak tidak tahan meninggalkan ibu mereka. Mereka baru lahir, mereka butuh ibu mereka. Seperti yang kukatakan, kamu tidak perlu memutuskan sekarang. Fokus pada kehamilanmu dulu. Biarkan aku merawatmu dan anak-anak. Baik, Kamu baru saja pulang, kamu masih lemah. Istirahatlah. Aku biarkan kamu istirahat. Aku tidur di sebelah. Panggil aku jika butuh sesuatu. Nenek, kenapa kamu bangun larut malam? Apa yang kamu lakukan di sini? apa? Oh, bukan begitu. Jangan salah paham. Aku hanya ingin menyentuhmu dengan lembut. Tapi aku tidak akan pernah menyakitimu. Aku hanya ingin memeriksa sesuatu. Baiklah. Bapak Ardi, ada apa dengan wajahmu? Oh, tidak apa-apa. Wajahku kram saja. Bayinya sekarang berapa bulan? Lebih dari 4 bulan. 4 bulan. Itu berarti 4 kali lipat rasa sakitnya. Kamu sedang hamil sekarang. Kamu tidak boleh terluka lagi. Apapun yang terjadi, meskipun itu hal yang sangat kecil. Telepon aku kapan saja, ya? Oke. Mengerti. Hai, aku ingin bertanya, kamar Cinta yang mana? Oh, aku temannya. Cinta sudah pulang kemarin. Suaminya datang menjemput. Suami? Tidak, dia tidak punya suami. Itu privasi pasien. Kami tidak akan tahu. Bagaimana Cinta punya suami? Mustahil. Benar-benar mustahil. Hei sayang, Cinta dijemput suaminya. Cinta sudah menikah? Bagaimana mungkin? Dia tidak punya latar belakang, tidak ada dukungan, dan dia mengandung anak tanpa ayah. Siapa yang mau menikahinya? Itu tidak benar. Aku baru saja bertanya pada perawat. Perawat bilang dia dipulangkan oleh suaminya kemarin. Suami apa? Kupikir dia hanya melindungi bayinya. Dia benar-benar mengada-ada. Kamu harus, selagi dia masih awal kehamilan, cari seseorang untuk menyingkirkan bayinya. Tidak, Vina. Tapi Cinta sekarang sekretaris di grup Ardi. Bagaimana aku bisa menghubunginya? Siapa bilang? Keluargaku dan keluarga Ardi baru saja menutup kesepakatan kemitraan besar kemarin. Aku bisa menjadi sukarelawan untuk mengambil alih proyek ini, dan kembali ke grup Ardi. Kali ini, aku tidak hanya akan membuat Cinta membayarnya, tetapi juga menghancurkannya sepenuhnya. Ibu Ardi, Anda sudah bangun. Nyonya Ardi menyuruh kami menyiapkan koleksi haute couture musim ini untuk Anda. Silakan lihat dan pilih yang ingin Anda pakai. Semua ini untukku? Hei, Cinta. Kemarilah, sayang. Kemarilah, cepat. Anak baik. Saya telah menyiapkan sarapan untukmu, dan hadiah sambutan kecil, semoga kamu suka. Wow, Tada! ini, Gunakan uang di kartu bank ini sesukamu. Nenek Ardi, aku tidak bisa. Oh, aku tahu kamu gadis yang baik dan hemat. Jadi kamu hanya perlu menghabiskan setidaknya 3 juta rupiah per minggu. Nenek Ardi, itu uang yang sangat banyak, aku tidak mungkin menghabiskan semuanya, aku tidak bisa menerimanya. Bagaimana kamu bisa tidak menghabiskannya? Membeli kereta bayi harganya beberapa juta rupiah. Kamu adalah menantu dari keluarga Ardi, menantu kesayanganku, kenapa kamu tidak bisa menggunakannya?
Mulai sekarang, semua milik keluarga Ardi adalah milikmu. Mobil-mobil ini semuanya telah dialihkan ke namamu. Mulai sekarang, setiap hari, sesuai suasana hatimu, kendara yang manapun yang kamu mau. Ah. Ngomong-ngomong, nenekmu sudah mendapat perawatan terbaik. Dokter bilang dia pulih dengan baik. Dalam beberapa hari, kita bisa bawa dia ke kota dan dia akan tinggal bersama kita. Mulai sekarang, kamu bisa bertemu nenek Ardi kapan saja. Oh, terima kasih banyak. Oh, gadis konyol. Kita keluarga, sayang. Terima kasih untuk apa? Kalau kamu benar-benar mau berterima kasihlah pada Ardi. Semua ide ini darinya. Bapak Ardi. Masih panggil Bapak Ardi? Oh, sayang. Lihat dirimu, jadi bersemangat. Kamu sekarang anggota keluarga Ardi. Apapun yang kamu mau, akan kami berikan. Asalkan kamu dan bayinya selamat dan bahagia, itu yang terpenting. Dia pulang kerja jam berapa? Aku mau berterima kasih langsung. Bapak Ardi ada konferensi pers hari ini, dan dia akan kembali setelahnya. Iya. Oh. Ada apa? Cinta, kamu tidak boleh emosi sekarang. Konferensi pers Ardi. Kapan itu? Sekarang. Selanjutnya, mari kita sambut CEO Grup Ardi, Bapak Ardi, untuk memperkenalkan kemitraan antara Ardi dan keluarga Vina. Mari beri tepuk tangan. Anggota pers, halo semuanya. Aku Ardi Sterling. Astaga, aku tidak tega melihatnya. Cinta, apakah ada yang ingin kamu lakukan? Katakan saja, nenek akan mewujudkannya. Nenek Ardi, aku tetap ingin, seperti dulu, bekerja di Ardi. Aku tidak mau bermalas-malasan di rumah. Ya, aku tidak ingin orang mengira aku dapat pekerjaan ini hanya karena Bapak Ardi. Kamu benar-benar gadis yang baik dan bersemangat. Ya. Atur 20 pengawal besok untuk menemani Cinta bekerja. Pastikan dia dan bayinya aman, jangan sampai ada celah. Baik, Nyonya. Nenek Ardi, tidak perlu repot-repot begini. Ini bukan hanya membuatku tidak bisa bekerja dengan tenang, tapi juga merepotkan Bapak Ardi. Baiklah. Ingat, jika ada yang berani mengganggumu, segera hubungi Ardi dan aku. Aku yang akan mengurusnya. Ya, baik, Nenek Ardi. Terima kasih. Cinta, akhirnya kau datang. Ada apa? Kudengar istri CEO akan datang bekerja di sini. Kau tahu siapa dia? Aku? Bagaimana aku tahu? Aku cuti beberapa hari. Tidak dengar apa-apa. Oh, jangan nebak. Baik, ayo kerja. Apa yang kalian gosipkan di jam kerja? Perusahaan punya direktur baru, Ibu Vina. Aku akan antar kalian menemuinya, mulai sekarang. Kalian bekerja di bawah Ibu Vina. Ibu Vina? Kalian berdua, ikut aku. Cinta, kita bertemu lagi. Vina, apa yang kau lakukan di sini? Berani-beraninya kamu bicara seperti itu pada Ibu Vina? Dia atasan langsungmu, apa kamu masih mau kerja di grup Ardi? Tepat sekali. Kamu pikir kamu siapa? Sikapnya buruk sekali. Orang udik ya orang udik. Tidak punya sopan santun atau tata krama sama sekali. Aku putri satu-satunya keluarga Vina. Kali ini, untuk kerjasama antara Sterling dan korporasi Vina, siapa lagi selain aku yang pantas jadi direktur pelaksana? Sekarang, proyek antara Sterling dan korporasi Vina adalah prioritas utama grup. Kalau bukan karena Ibu Vina yang sengaja memperhatikanmu, siapa yang mau memindahkanmu, si hamil, ke sini? Cepat ucapkan terima kasih. Manajer, aku hanya hamil, tapi itu bukan berarti aku akan menghambat semua orang. Tolong. Jangan diskriminasi ibu hamil.
karena Nona Cinta begitu bangga. Dan tidak mau perlakuan istimewa, Kartu maka pegawaimu. baiklah. Sekarang pergilah ke gudang bawah dan bawa meja serta kursi kantor baru naik ke kantor. Selesaikan dalam 3 jam. Apa? Ibu Vina benar. Karena kamu tidak ingin perlakuan khusus, maka jangan terlalu dramatis. Saat memindahkan meja dan kursi, kamu tidak boleh menggunakan lift. Kalau tidak, kamu hanya pura-pura, sengaja mencari simpati. Benar, dan kamu harus melakukannya sendiri. Tidak boleh minta bantuan. Dia sengaja menggangguku, supaya aku menyerah, atau bahkan melukai bayinya. Jika aku minta perlakuan khusus sekarang, rekan-rekanku pasti akan semakin menjauhiku. Aku mungkin tidak akan bertahan di perusahaan. Cinta, Baiklah, aku akan pergi. Oke, kalau begitu, itu saja untuk hari ini. Bapak Ardi, Rapat hari ini selesai. Bapak Ardi, Pasti ada yang salah dengan Cinta. rapat selesai. Saya akan memberitahu semua orang tentang langkah selanjutnya. Bawa Cinta ke kantorku. Sekarang. Saat ini juga. Baik, Pak. Masuk. Duduklah. Cinta. Ada apa? Kamu terlihat pucat sekali. Apa kamu merasa tidak enak badan? Hanya mual di pagi hari. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat. Tetap duduk. Jangan bergerak. Biarkan aku memijatmu. Ini akan meredakan rasa sakit. Bapak Ardi, Anda. Jangan bergerak. Aku khusus belajar ini. Punggung bawah prenatal teknik pijat dapat meredakan nyeri punggung saat hamil. Kamu selalu sibuk sekali. Hal-hal seperti ini, bisa kamu biarkan orang lain yang mengurus. Ibu Ardi, Bapak Ardi tidak akan keberatan. Asalkan itu bisa mempererat hubungan kalian. Dia tidak akan masalah. Demi kamu, dia berhari-hari berlatih. Setiap habis kerja, dia nonton video dan berlatih terus. Takut salah dan menyakitimu. Benar kan, Bapak Ardi? Kata-kata yang bagus. Katakan satu kata lagi dan aku akan kirim kamu ke tambang. Makanan itu pasti sudah dingin. Kamu pasti lapar. Tidak, maksudku, makanlah yang bergizi. Ini. Seiring kehamilan berjalan, kamu lebih sering menabrak sesuatu. Aku khawatir kamu jatuh di kantor, jadi aku pasang ini dari sebelumnya. Ibu Ardi. Alas anti-selip ini dipasang sendiri oleh Bapak Ardi. Tadi malam, dia di kantor sampai tengah malam memasangnya. Saat yang lain menawarkan bantuan, dia bersikeras melakukannya sendiri, katanya. Alas ini, aku harus pasang sendiri, biar semuanya terpasang dengan benar. Tanpa celah. Katakan satu kata lagi. Dan sumpah aku akan kirim kamu ke tambang. Katakan satu kata lagi, dan akan kukirim kamu ke tambang. Ambilkan makanan yang sudah disiapkan untuk istriku. Baik, Pak.
Kalau kita bisa terus begini, selamanya, itu akan sangat menyenangkan. Ayo. Semuanya berkumpul di lobi lantai 1. Sekarang, ada klien penting yang akan datang. Sebaiknya aku turun ke bawah, aku masih ada pekerjaan. Kartu identitasmu. Bagaimana bisa kamu lebih gila kerja daripada aku, Yang Cheo? Aku hanya ingin bekerja lebih keras. Aku benar-benar harus pergi sekarang. Kalau begitu, kamu harus menggantinya padaku, Nona Cinta. Aku benar-benar harus pergi. Mereka mendesakku. Cinta, kamu berani sekali. Membuat seluruh departemen menunggumu. Kayak, seseorang mungkin mengira dia istri CEO. Membuat semua orang menunggu lama sekali. Maaf, semuanya. Aku terlambat. Aku akan mentraktir semua orang minum teh sore. Ada yang mau dimakan? Ada yang mau diminum? Beritahu aku saja. Dia memakan umpannya. Teh sore cinta sudah datang. Semua, ambil saja. Obatnya ada di bibir cangkir susu panas. Tidak akan ada yang menemukannya, jangan khawatir. Baiklah, ayo bersiap untuk rapat. Hari ini kita akan membahas kemajuan proyek. Sekian rapat hari ini. Cinta, ada apa? Cinta? Ada apa? Aku nggak enak badan. Aku harus ke toilet. Sebentar lagi. Silakan. Vicky, kamu ngapain di sini? Ini toilet wanita, loh. Keluar. Kamu sungguh akan membiarkan aku pergi? Lama tidak bertemu. Apa nggak mau ngobrol? Pergi sana. Apa kamu masih mengincar bayiku? Tidak kusangka kau sangat mencintaiku. Sampai kau lakukan apapun untuk mempertahankan anakku. Bagaimana kalau begini? Jadilah wanitaku, dan kau serta anak akan punya rumah. Jadi, bagaimana? Tak tahu malu. Bahkan jika aku mati, aku tak akan pernah menjadi wanitamu. Berani-beraninya kau memukulku? Hari ini aku akan tunjukkan akibatnya karena melawanku.
Cari, Ardi, bukankah ini Cinta? Kenapa dia kusut keluar dari toilet wanita? Mungkinkah? Aku baru saja melihat Cinta dalam keadaan acak-acakan keluar dari kamar mandi. Ah, masa sih? Di siang bolong. Dan dia hamil. Berhenti bicara omong kosong. Mungkin ada keadaan darurat lain. Hei, mungkin dengan suaminya? Menurutku saat hamil, itu wajar. Suami apa? Dia hamil di luar nikah. Apa? Bagaimana dengan ayahnya? Dia meninggalkannya. Pantesan dia tidak pernah menyebut pasangannya, jadi itu alasannya. Pasti dia di perusahaan merayu pria baik untuk mencari orang yang dimanfaatkan untuk anaknya. Kamu hanya menyebarkan gosip tanpa tahu faktanya? Bagaimana bisa kamu memfitnah seperti itu? Mau tahu yang sebenarnya? Gampang. Ayo ke kamar mandi sekarang dan tangkap dia sedang berbuat. Aku ingin lihat pria mana yang diajak bercumbu wanita tak tahu malu ini. Vicky, bangun. Apa yang terjadi? Siapa yang memukulmu sampai begini? Itu Cinta. Dia merayuku. Dia ingin melanjutkan perselingkuhan itu. Aku menolak. Jadi dia memukulku sampai begini. Lencana kerja. Dia pikir perusahaan ini apa? Hamil pun, dia tidak bisa bersikap baik. Aku tidak pernah mengira dia seperti itu benar-benar rendah. Dia terus merengekiku, tidak mau lepas. Dia bahkan bilang, seseorang di perusahaan adalah orang yang dimanfaatkannya. Bahkan tanpa aku, akan ada yang menafkahi dia dan anak-anak. Sekarang dia hilang. Mungkin dia di suatu sudut perusahaan, main gila dengan lelaki lain. Mencari ayah untuk anak-anaknya. Aku baru saja melihat Cinta menuju ke lantai atas, ke arah kantor CEO. Dia bahkan berani mendekati CEO. Apa dia tidak tahu CEO punya istri? Dia tetap memaksakan diri padanya. Dia memang kecanduan jadi perusak rumah tangga. Para wanita, hari ini kita tangani si pengacau itu untuk istri CEO. Pergi ke lantai atas, tangkap wanita licik itu. Usir dia dari perusahaan. Ya, ayo. Ardi, tolong saya. Ada apa? Saya tidak tahu. Saya merasa sangat buruk. Ibu Vina. Jangan takut. Aku di sini. Ibu Vina, semuanya, tanpa izin CEO, tidak ada yang diizinkan masuk ke kantor CEO. Apakah kamu tahu kenapa kita di sini? Ada seseorang di dalam mencoba menggoda Bapak Ardi. Kita di sini untuk menghentikannya. Betul. Tidak bisa biarkan dia mencemarkan reputasi Bapak Ardi. Tanpa izin CEO, kamu benar-benar tidak bisa masuk. Hanya seorang resepsionis berani menghalangi saya. Semua yang saya lakukan hari ini demi kebaikan Bapak Ardi. Jika terjadi sesuatu, bisakah kamu bertanggung jawab? Tepat. Saya akan bertanggung jawab penuh atas semuanya hari ini. Minggir. Bapak Ardi, wanita ini sengaja membuat dirinya pingsan untuk menghancurkan keluarga Anda. Anda jangan sampai tertipu dengan rencananya. Benarkah? Vicky, cepat,
Katakan pada Bapak Ardi orang seperti apa wanita ini sebenarnya, agar dia tahu jati dirinya. Bapak Ardi, saya tidak percaya dia begitu tidak tahu malu dan berani menargetkan Anda. Dia ingin Anda bertanggung jawab atas bayi di perutnya dan menjadi orang yang dimanfaatkan. Saya sungguh kasihan pada Anda, Bapak Ardi. Bekerja dengan orang seperti dia benar-benar memalukan. Betul, Bapak Ardi. Pecat dia sekarang juga. Jangan biarkan dia menjadi ancaman bagi kita semua. Diam. Kamu sudah sadar. Bagaimana perasaanmu? Sudah lebih baik? Jauh lebih baik. Apa yang terjadi? Cinta, kamu sudah mengincar Bapak Ardi, dan kamu masih pura-pura polos. Bapak Ardi tidak selevel denganmu. Kenapa kamu tidak bercermin? Kalian semua ngomongin apa? Kamu telah diracun. Bagaimana dengan bayinya? Aku sudah menyuruh seseorang untuk memanggil dokter. Untung saja obatnya lemah, seharusnya tidak apa-apa. Svina, apa kamu yang meracuniku? Jangan berani-berani menuduhku. Bagaimana mungkin aku meracunimu? Kamulah yang menawarkan untuk memesan teh untuk semua orang. Kapan aku punya kesempatan untuk meracunimu? Jelas, kamu berencana meracuni dirimu sendiri untuk merayu Bapak Ardi. Dan, saat kamu ketahuan, kamu mencoba menjebak Ibu Vina. Lalu kenapa Vicky berpakaian seperti kurir, menyelinap di sini? Bapak Ardi, jangan percaya apa yang dia katakan. Dia selalu seperti ini. Setiap kali ada yang salah, dia mengalihkan kesalahan kepada orang lain dan membuat dirinya tampak polos. Bayi di perutnya adalah bukti terbaik. Kamu. Vicky, kamu tidak berperasaan dan tidak tahu terima kasih. Dia tidak layak membuatmu kesal. Bapak Ardi, faktanya sudah ada di depan Anda. Faktanya sudah ada di depan Anda. Kenapa Anda masih membelanya? Dengan hormat, jika Anda tidak mengambil tindakan tegas terhadap karyawan jahat ini, maka istri Anda tidak akan senang tentang itu. Bapak Ardi, Ibu Ardi. Apa yang baru saja Anda panggil Cinta? Ibu Ardi. Betul. Cinta adalah istri saya. Bagaimana mungkin? Dia hanya seorang wanita hamil. Bagaimana mungkin Anda tertarik padanya? Istri CEO, bukanlah seseorang yang bisa Anda hina. Bapak Ardi, dia mengandung anak saya, Anda. Bayi yang saya kandung bukan milik Anda atau milik Vina. Kekacauan bayi tabung membuat saya mengandung anak Ardi. Bayi ini tidak ada hubungannya dengan Anda sejak awal. Masa? Kok bisa kebetulan banget? Aku bisa menelpon sekarang kepada Dokter Budi, dan biarkan dia memberitahumu yang sebenarnya. Dokter Budi, aku ada masalah sedikit. Boleh aku minta untuk memberitahu semua orang tentang prosedur bayi tabungku? Bayi yang kukandung, apakah itu milik Ardi atau bukan? Tentu saja itu milik Bapak Ardi. Aku bisa menjamin itu. Rumah sakit juga punya catatannya. Kok bisa terjadi? Jadi itu berarti aku sibuk selama ini memperjuangkan anak yang bukan milikku? Seret mereka dan bereskan. Jangan biarkan mereka mengotori tempatku. Bapak Ardi. Kalian semua datang bekerja hanya untuk mengabaikan tugas, menyebarkan gosip sepanjang hari, memfitnah orang lain, dan mengganggu ketertiban perusahaan. Bonus kinerja bulan ini semua dibatalkan. Lain kali, kalian langsung dipecat. Ini Bapak Ardi, kami minta maaf, kami tidak akan mengulanginya lagi. Maafkan aku. Aku sudah membuatmu semakin repot. Repot? Cinta. Saat kau ucapkan dua kata itu, rasanya seperti menusuk hatiku. Lagi pula, aku gagal melindungimu. Tidak, aku hanya merasa merepotkan. Kau pikir hal-hal ini Bisa membuatku repot? kedua orang Vina itu. Jika bukan karena dirimu, mereka bahkan tidak punya hak untuk berdiri di depanku dan bicara. Tapi aku tidak ingin.
selalu menjadi bebanmu. Aku tidak ingin kau menjadi bebanku. Aku ingin kau menjadi satu-satunya kekhawatiranku. Janjilah padaku. Apapun yang terjadi di masa depan, pikirkan aku dulu. Jangan minta maaf padaku. Dan jangan sebut itu repot. Aku sangat senang melakukan hal-hal ini. Baik. Cinta, kamu sudah melalui banyak hal. Terima kasih telah melakukan segalanya untuk membawa ketiga bayi kita kepadaku. Dan terima kasih telah kembali kepadaku dengan selamat. Maaf. Kamu harus melalui semua itu. Saya baik-baik saja. Lagi pula, kamu sudah melalui lebih dari saya. Ketiga bayi ini sangat menggemaskan, tapi saya berjanji padanya. Setelah melahirkan, saya akan pergi. Maaf, sayang. Ini semua salah Mama. Ada apa? Masih sakit? Kita punya kesepakatan. Setelah saya melahirkan, saya seharusnya pergi. Bagaimana kamu masih ingat itu? Siapa yang berjanji padamu? Saya tidak pernah setuju dengan itu. Maksudmu apa? Cinta, katakan padaku, bagaimana kau tega? Meninggalkan anak-anak kita yang masih kecil dan meninggalkan mereka. Tumbuh tanpa ibu? Saya sungguh tak tega. Saya tak akan melepaskanmu. Dan saya tak akan membiarkanmu meninggalkan suami dan anak-anakmu. Jika kau bersikeras pergi, kau harus membawa kami berempat. Bersama. Tak satu pun dari kami boleh tertinggal. Kemanapun kau pergi, saya akan mengikuti. Ardi? Bagaimana saya tak pernah sadar kau bisa begitu tidak tahu malu. Untukmu, sedikit tidak tahu malu bukan masalah. Cinta, saya bilang padamu, jika kau tidak menginginkan ketiga anak ini, maka saya juga tidak menginginkan mereka. Bagaimana bisa kau? Di hatiku, anak-anak tidak pernah menjadi hal yang paling penting. Kaulah yang paling berarti bagiku. Sekarang, selalu, dan selamanya. Awalnya, saya ingin memberimu lamaran yang megah. Tapi sekarang sepertinya tidak ada waktu. Cinta, setiap momen bersamamu sangat membahagiakan, tak terbayangkan. Jadi, maukah kau memberiku kesempatan untuk membuatmu bahagia seumur hidupmu? Saya bersedia. Saya selalu bersedia.